Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiah Amelia Nurudin dengan NIM 2331311089 dari kelas PIAUD 3C. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Perkembangan Sosial dan Emosional pada anak usia dini dengan dosen pengampu Bapak Hasan Ubaidillah MPDI dengan materi mengenai pendampingan terhadap anak yang mempunyai emosional negatif. Di sini saya mengambil satu sampel anak yang memiliki emosi negatif berupa ketika ada salah satu keinginannya yang tidak terpenuhi, dia akan marah. Dan dia juga akan marah ketika dia dijahili oleh temannya. Bentuk pendampingan yang saya lakukan kepada anak tersebut agar anak ini memahami bahwa tidak semua keinginannya itu harus terpenuhi. Dan juga agar anak paham bagaimana cara untuk mengontrol emosi ketika ia sedang marah. Langkah pertama yang saya lakukan yaitu membantu anak mengenali berbagai macam emosi yang ada pada dirinya. Saya menggunakan metode bercerita di mana saya mengajak anak untuk aktif menceritakan alasan mengapa dia marah, sedih, bahagia, dan takut. Untuk langkah yang kedua yaitu membantu anak mengungkapkan emosi dengan baik dan benar. Tentunya anak dengan emosi negatif cenderung ketika mengungkapkan emosinya itu dengan menggunakan kata kasar, dengan tangan yang ikut melakukan hal buruk, lalu kaki. Saya memberikan pengertian bahwa ketika kita sedang marah, langkah pertama yang kita lakukan yaitu menaruh tangan di atas dada, berhenti sejenak, lalu bilang kepada diri sendiri, tidak boleh marah. Ando tidak boleh marah. Setelah menaruh tangan di atas dada, kaki, mulut, dan juga tangan tidak boleh bergerak untuk melampiaskan amarah kepada orang lain. Langkah yang ketiga yaitu meluangkan waktu untuk mendengarkan keluh kesah anak. Saya mendengarkan beberapa alasan yang diceritakan oleh Ando mengapa sering marah-marah, lalu sering menjahili temannya. Alasannya itu karena dia juga dijahili oleh temannya. Jadi awal mulanya itu temannya yang menjahili dia, lalu dia marah, keluarlah kata-kata kasar dan juga perlakuan kasar yang dikeluarkan dari dalam dirinya. Kalian ini kok sukanya berantem terus sih, kenapa? Yang pertama ganggu siapa? Angkat tangan. Ando ganggu Ataya ngapain? Ataya lo lempar kotor-kotoran. Terus ngenain Ando. Ataya kenapa ngelempar itu? Gak sengaja atau gimana? Nggak kena. Oh, nggak kena, tapi ngelempar ke Ando nggak? Nggak sengaja berarti ya. Jadi kalau temennya nggak sengaja gitu, Ando jangan langsung masa Ando nek marah langsung bilang kata-kata yang jelek. Nggak boleh bilang kata-kata yang jelek. Kenapa kok nggak boleh? Kenapa kok nggak boleh? Nanti kalau mulutnya itu bicara kata-kata yang kotor, nanti di akhirat dipotong sama malaikat gimana? Siapa yang mau sini? Tak potong. Siapa tadi yang bicaranya jelek? Sini, tak potong. Sini. Jadi kalau marah itu nggak boleh langsung ngomong elek-elek. nggak boleh ngomong elek-elek.
kata Pak Ustadz. Nggak boleh amal. Untuk langkah yang keempat, membantu anak supaya memiliki pandangan yang positif. Contoh pertama, ketika tidak semua keinginan itu dapat terpenuhi, saya meminta anak untuk berpikir positif, yaitu mengapa tidak semua keinginan itu dapat dipenuhi. Contoh yang kedua yaitu ketika dia sedang dijahili oleh temannya, itu saya meminta anak untuk berpikir bahwa mungkin saja teman yang sedang menjahilinya itu tidak sengaja. Untuk langkah yang kelima yaitu saya memberikan penjelasan kenapa tidak semua keinginannya itu dapat dipenuhi. Saya sedikit memberikan penjelasan mengenai etika. Seperti kemarin saat sedang ada acara di Indomaret, saya tanya kenapa ingin membeli sosis sedangkan dia itu tidak membawa uang. Bukan karena tidak ingin memberikan, tetapi mengajari anak untuk mengetahui etikanya ketika sedang berada di luar lingkungan sekolah, di mana anak tersebut kan tidak membawa uang. Saya memberikan penjelasan, kamu itu tidak membawa uang, jadi ketika di luar itu ya jangan membeli sesuatu, nanti dulu kalau sudah membawa uang baru kita bisa membeli barang tersebut. Langkah keenam yaitu membantu anak untuk mengelola emosi negatif dengan cara bermain peran. Jadi nggak mau. Kenapa nggak mau? Jalanan itu. Oh, jajanannya cuma dua. Ataya udah sarapan belum tadi? Belum. Kalau Ataya nggak mau ngasih, Anda jangan maksa ya. Oke? Buat. Kalau Ataya nggak mau ngasih ya nggak apa-apa. Berarti besok Anda bawa sendiri dari lu. Nah, tapi kalau Ataya mau berbagi ya alhamdulillah. Ataya mau berbagi nggak? Mau. Ya. Kasih ke Ani, Ando. Bilang apa? Makasih. Oke. Dengan dilakukan beberapa stimulasi tersebut, diharapkan untuk kedepannya Ando semakin lebih baik dalam mengelola emosi pada dirinya. Sekian video pemenuhan tugas UAS mata kuliah perkembangan sosial emosional pada anak usia dini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.